Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Oke. Eh, Kali ini gua bikin konten yang eh, bukan review barang, yang insight aja ya. Apa namanya? Mengeluarkan pendapat gua ya, opini gua soal ini. Banyak ekonom-ekonom, satu pun nggak ada ekonom yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ekonomi akan membaik, ekonomi Indonesia akan meroket, satu pun nggak ada. Bahkan pemerintah sendiri, dari Kementerian Keuangan ya, Bu siapa namanya, Sri Mulyani ya. Nah, ini Bu Sri Mulyani sering juga mengatakan, nggak pernah bilang ekonomi membaik, ekonomi kita akan meroket, akan ini. Selalu berkali-kali, nggak tahu udah setahun berapa kali beliau selalu menyatakan bahwa challenge, tantangan Indonesia akan masih menghadapi tantangan ke depannya. Fiskal masih bagus, tapi ke depan tantangan. Selalu menyatakan tantangan yang untuk menunjukkan atau menegaskan positivisme, nilai-nilai positif, nilai-nilai nyebutnya, kita bisa menyebut sebagai optimisme. Sedangkan presiden sendiri ya, Pak Jokowi Widodo, presiden kita sudah berkali-kali malah lebih gamblang lagi untuk menyatakan kekhawatirannya, ketakutannya pada hal-hal yang berkaitan dengan turunnya ekonomi negara kita. Yang bilang bahwa badai PHK akan berlanjut. Pak Jokowi udah memprediksi itu sejak 2022. Dari 2022 Pak Jokowi bilang, awas, hati-hati badai PHK 2023. Ternyata 2023 itu baru mulai doang, guys. Ya kan? Baru mulai. Kemudian 2024 ini lebih parah lagi. Badai PHK berlanjut makin masif, makin liar, makin merembet kemana-mana, gitu loh. Ya mungkin hanya di BUMN yang aman. Gue sini nggak tahu di sektor swasta, bener-bener dakdikdukser semua. Coba lu tanya sama lu lihat sekeliling lu, di perusahaan lu, kantor lu, gimana, amankah? Atau gaji udah mulai telat? Gaji harus nunggu cash flow, tagihan masuk dulu, harus kejar-kejaran dengan tagihan, dengan invoice, atau gimana? Coba lu komen dah, cerita coba. Gue nggak mau terlalu
cerita soal di tempat gue sendiri ya. Yang jelas ini udah fenomena umum. Coba lu lihat sekeliling lu, apakah lu gajian masih tepat waktu atau molor sekarang, atau bagaimana, atau udah digaji separuh sekarang, atau bagaimana, atau bahkan nanti di 2025 jangan-jangan nggak ada yang namanya THR. Pikiran gue udah sampai ke sana, guys. Pikiran gue udah sampai ke sana. Ngeliat ini fenomena ini makin menggelinding seperti gunung es. Semua analisis mengatakan eh, apa namanya nih lihat, hampir 50% kelas menengah terancam jadi miskin, kelas menengah turun jadi miskin, eh, tabungan masyarakat merosot ya 40% gitu kan. 9 juta Gen Z, hampir 10 juta Gen Z nganggur. Ini luar biasa, ini beritanya udah, ini based on data, dan gue bisa bilang data yang dilaporkan itu bukan gue nggak bilang valid, tapi itu adalah data yang tercatat ya. Yang nggak tercatat ya lebih banyak lagi. Emang semuanya data tercatat, emang semuanya orang pakai, semua perusahaan tertib pakai BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Apa tertib semua perusahaan bayar pajaknya bener? Apa benar setiap perusahaan gaji karyawannya sesuai dengan UMR atau dengan gaji yang dilaporkan gitu? Belum tentu. Jadi gua anggap itu ya margin errornya udah pasti di atas 5% lah. Ya kan? Bisa jadi nilai angka yang terlihat 10 juta itu bisa jadi 2 sampai 3 kali lipat aslinya. Bisa jadi 20-30 juta orang sekarang ini pengangguran. Karena setiap tahun 2,5 juta lulusan, baik lulusan dari SMA maupun kuliah, kalau nggak salah ya, kemudian masuk ke pasar kerja itu susah. Nah, kemudian banyak semua, mulai dari analis ekonomi yang udah dari awal benci sama pemerintah, bukan benci apa ya, udah beda kubu dengan pemerintah, maupun analis ekonomi yang sejalan dengan pemerintah tadinya, terus ternyata makin kesini kok begini, terus akhirnya bersuara kok sekarang makin susah gitu kan, ekonomi makin tidak baik. Hampir semuanya, belum ada satupun, coba satu analis ekonomi yang menyatakan ekonomi akan baik-baik saja, 2025 akan meroket, dan nggak ada. Paling ya itu tadi dari pemerintah, diwakili oleh Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa fiskal masih bagus, cadangan devisa masih bagus, rasio utang masih aman, kemudian pendapatan masih sesuai target, masih on track, anggaran masih on the track, seperti itu. Tapi tanda-tanda itu makin nyata. Dan gue bukan mau bahas yang ini ya, karena udah banyak banget, apalagi kayak Bro Benix nih, dia udah ngebahas, dia satu-satu untuk fragmen-fragmen itu jadi satu, keren sih. Jadi dia bilang apa ya, yang tadi kayak misalnya yang gue bilang tadi, tabungan menurun, terus angka retail naik seperti Alfamart, Indomart itu naik gitu. Itu bisa dibilang gini, ini kelas menengah ya, gue termasuk orang kelas menengah. Yang Bro Benix bilang ya, kelas menengah yang sekarang lagi tergencet nih. Gue salah satu adalah orang yang termasuk kalangan kelas menengah. Jadi kenapa Alfamart dan Indomart itu bisa naik di Mei Juni ini? Satu, banyak PHK, masih PHK itu, sehingga orang sebagian dapatlah itu BPJS Ketenagakerjaan.
Jadi yang tadinya ngempet beli makanan, beli susu anak, akhirnya kebeli susunya. Tapi pakai duit BPJS Ketenagakerjaan, dapat duit dari pesangon mungkin ya kan. Akhirnya bisa beli itu. Yang kedua dari ngutang, entah itu pinjol, entah itu kredit, kartu kredit, entah itu dari pegadaian ya. Bro Benik sendiri lengkap sekali datanya, dia memaparkan eh, bahwa ada tuh kenaikan yang sangat signifikan di bulan Juni ya, di bulan Juni ya, di bulan Juni itu eh, banyak pegadaian gitu loh, banyak orang menggadaikan asetnya, ya entah itu aset berjalan, entah aset tetap gitu, kayak misalnya tanahnya lah, sertifikat tanah, entah itu kendaraannya ya, surat-surat kendaraan dan lain-lain. Ya intinya seperti itu. Itu kenaikannya signifikan karena memang dari bulan-bulan kemarin udah PHK terus-terusan, dan ini terus kayak hampir setiap minggu tuh ada berita PHK, terutama di sektor manufaktur ya. Nah, itu semua orang ngomongin manufaktur kelas menengah dan lain-lain. Orang lupa bahwa sekarang orang kaya sudah mulai jatuh. Orang kaya juga mulai jatuh, guys. Jadi yang 3% 3% di atas piramida itu, terkaya 3% itu sudah mulai berguguran, guys. Bukan yang 1% ya. Nah, yang 3%. Jadi yang di bawah 1% itu mulai berguguran. Kenapa, guys? Ya karena usahanya mulai berasa, guys. Ada satu usaha dia naik, seperti kayak dia retailnya naik, tapi kayak perbankan turun semua, ya kan? Negatif semua. Bukan negatif sih, labanya ada terus, tapi labanya turun terus. Turun terus. Banyak sektor apapun. Gua kerja di jasa konstruksi, itu berasa juga gitu loh. Sekarang nyari untung buat perusahaan juga nggak mudah. Sekarang bisa untung 5%, 6% aja udah bagus. Kita nggak berharap bisa untung kayak dulu, zaman dulu bisa untung 10-11% gitu kan. Ini kita ngomong dengan margin profit yang kecil ya, guys. Jangan dibandingkan mungkin, masa sih jadi kontraktor bisa untung gede gitu. Nggak bisa untung gede gitu, kayak proyek misalnya 1 miliar, masa sih lu nggak dapet 300 juta 400 juta, enggak, sekarang nggak bisa seperti itu, guys. Dari tahun 2000 berapa ya, 2015an tuh trennya owner atau developer itu menggait atau merekrut tenaga teknisnya dan manajerialnya, hampir semua dari kontraktor. Nah, gue dulu waktu masih muda, waktu masih pertama lulus kuliah, gue kerja berpindah-pindah kontraktor nasional ya. Ya ada beberapa lah yang ada beberapa kontraktor besar lah yang gue pernah masukin gitu. Kerja itu ada yang setahun, ada yang pernah cuma 10 bulan. Jarang yang lama. Ya yang saat ini gue jalanin ini yang paling lama. Gue udah di sini udah belasan tahun di sini, tapi sebelumnya gue setahun gitu. Kontraktor tuh sekarang nggak bisa ngambil untung banyak, nggak bisa. Gue sendiri suka ngitung, gue pantau ya kan, kita juga kerja, kita juga tender juga, kita kerjain juga sampai gue pantau. Ada yang minus, ada yang minus juga, udah minus, ada yang minus juga, ada yang udah rugi.
Ada yang untung pun nggak gede, paling nggak ada yang bisa sampai 10% sekarang, paling 6-7% maksimal lah. Ya kalau bisa sampai untung 5% oke udah. Jadi bayangin suatu project nilainya misalnya katakanlah 1 miliar, untungnya tuh cuma 50 juta guys, atau 70 juta, kecil itu guys, sangat kecil kalau gue bilang ya. Kita sebagai orang yang kerja segitu beratnya, jadi kontraktor kan berat bos, risikonya besar ya kan. Risiko finansialnya sangat besar, begitu salah hitung meleset mati ya kan. Bayangin dari 1 miliar untung cuma 50 juta, itu kalau untung 5%. Ya kalau 7% 70 juta ya kan. Nah itu gambaran kontraktor saat ini. Kontraktor kenapa sebab begitu ya, karena persaingan di bisnis konstruksi juga kenceng sekarang. Kerjaannya sedikit ya kan, yang ngasih kerja sedikit, yang mau kerja banyak, kontraktornya segini banyak. Jadi kalau tender ya banting-bantingan harga, sama juga kita juga begitu. Nah balik lagi, satu hal sih yang luput gitu loh, satu hal yang luput dari pembahasan sih kalau gue bilang, influencer sama influencer, terus kemudian apalagi ya, siapa lagi ya, pemerintah, berita gitu kan, kantor-kantor berita gitu kan, itu nggak ada yang memberitakan tentang properti. Padahal properti itu jelas banget, indikasinya jauh lebih jelas dibandingkan dengan ngelihat misalnya ada PHK, ada ini, karena properti itu bisa jauh-jauh hari bisa kelihatan gitu loh. Kebetulan gue kerja di bidang konstruksi ya, jadi gue sangat-sangat berasa gitu ngelihat gitu loh. Jadi gini, gue waktu itu lulus kuliah tahun 2008, gue mulai kerja ya. Waktu itu kerja pertama kali di luar Jawa ya, di suatu project. Kemudian hanya 6 bulan pindah ke Jakarta, dan lama gue di Jakarta. Kemudian pernah ke Pontianak juga, ke Kalimantan Barat, area Kalimantan Barat di Kuburaya, di mana pokoknya sekian bulan gue ada kerja di situ, ngawasin project. Kemudian balik lagi ke Jakarta, sampai sekarang udah nggak keluar kota lagi, nggak keluar pulau lagi. Gue di kantor pusat aja. Nah, oke. Apa ya yang gue rasain nih, ini pendapat gue ya, memang gue nggak punya data yang valid, pakai data BPS atau pakai data dari Kementerian Keuangan atau data dari PMI dan lain-lain. Pokoknya gue nggak pakai data itu. Tapi itu berasa. Coba bandingin. Gue dulu masuk kerja tahun 2008 tuh, konstruksi lagi mulai panas-panasnya guys. Lagi panas. Kemudian 2009, nah itu masih pemilu ya kan, kalau nggak salah pemilu, mungkin pemilu terakhirnya SBY kalau nggak salah, Susilo Bambang Yudhoyono, beliau naik jadi presiden. Nah itu masih naik terus, ekonomi naik terus, sampai di titiknya setahu gua 2012 puncaknya. Jadi gua gini, 2012 itu bisnis konstruksi gue bisa bilang itu adalah puncaknya. Kenapa? Di tahun itu berdiri banyak sekali orang membangun apartemen, ruko, kantor. Itu puncaknya mungkin di 2012. Bayangin. Kalau lewat tahun itu ya, kalau lu nggak memulai buka kawasan di tahun itu, lu misalnya telat, misalnya lu mulai buka tahun 2014 gitu, wah udah lewat guys,
udah lewat, masanya udah lewat. Ya untung sih developer tempat gua kerja ini cerdas sih. Dia cepet-cepet beli tanah, buka lahan, satu tower apartemen dibangun. Kemudian udah mau topping off, yang sampingnya udah mulai buka lahan lagi, mulai gali-gali dan kemudian pondasi. Jadi struktur atas yang tower sebelumnya itu topping off, yang bawah mulai groundbreaking, ya kan. Terus yang di tower tower yang sebelumnya ini udah finishing, udah hampir kelar, mau serah terima. Yang tower kedua sudah topping off. Sebelahnya lagi tower ketiga bangun, mulai gali lagi pondasinya, tiang pancangnya. Nah seperti itu seterusnya. Dan itu gerak sangat cepat di tahun 2000, mungkin mulai 2010 ya, yang mulai masif ya, beli tanah di beberapa lokasi. Gue nggak bisa sebutin lokasinya ya. Tapi yang jelas di Jabodetabek sini ya, kita bangun, kita ini, gue kerja di kontraktor, di kontraktornya, tapi di developer gitu loh. Tapi kita developer in-house, artinya kerjaan itu kita kerjain sendiri gitu loh. Nah, oke. Balik lagi ke 2000 tadi mana? 2012. 2012 itu puncak-puncaknya. 2012 puncak-puncaknya. Nah, ketika itu 2012 tuh stagnan. Kenapa gue bisa bilang stagnan? Gue inget 2012 itu gue pegang project itu susah banget, nyari supplier, nyari subkon, nyari tukang, nyari mandor itu susahnya setengah mati. Karena semua orang udah kerja di mana-mana. Semua orang punya kerjaan. Semua mandor full. Jadi untuk mendatangkan tukang itu juga agak lama gitu. Kalau nggak jauh-jauh hari nggak bisa mendadak. Misalnya minta tukang 100 gitu. Mendatangkan 100 tukang itu agak susah mandor waktu itu. Supply juga gitu. Material juga gitu. Wah susah sekali. Karena mereka pabrik juga full, kayak bata ringan itu semua antrian produksi itu panjang gitu. Pesan cat, pesan ready mix juga gitu. Kita bisa, kalau kita ngecornya nggak terlalu banyak ya, kita kalah sama yang ngecor yang gede-gede itu, yang kuantitinya besar, seperti lagi rough foundation atau lagi mesh concrete misalnya, sekali ngecor 1000 kubik gitu, kita kalah pasti kalau kita dikit-dikit. Itu cerita tahun 2000. Bahkan sewa alat pun susah zaman gitu. Yang namanya sewa tower crane, sewa Tadano, mobile crane, itu alat berat, itu juga agak susah kita. Jujur aja agak susah, sewa alat itu agak susah waktu itu. Ya. Terus itu stagnan sampai 2014, bertahan sekitar ya dari 2000, katakanlah 2011 puncaknya, 2014. 2015 mulai berasa penurunan, guys. Jadi market properti itu mulai mengalami deselerasi atau perlambatan. Jadi yang tadinya misalnya apartemen itu sebulan laku 20 unit gitu ya per bulan gitu. Sekarang mulai turun jadi 18 unit. Ntar bulan depan lagi turun dari 17. Pokoknya mengalami penurunan. Itu mulai dari 2000. Gua ini inget banget. Nah, dari 2015 itulah developer tempat gua mulai melakukan pengereman. Jadi tower baru tidak dikerjakan dulu. Di stop dulu. Jadi yang sudah terbangun tetap dijalankan, tapi agak slow down. Jadi walaupun ada banyak orang yang sudah DP gitu kan ya, itu agak slow down, lama dia dikerjain, pelan-pelan aja. Tadinya satu tower misalnya 500 tukang, sekarang ya 200 tukang gitu. Jadi agak lambat gitu.
Tapi yang tower apartemen yang sebelumnya yang sudah topping off gitu ya kita selesaikan dengan cepat. Tapi yang baru lambat. Itu terjadi mulai dari 2015. Kita mulai perlambatan. Nah, yang sudah terbangun. 2017 developer gua perusahaan tempat gua di developer memutuskan untuk tidak lagi menambah bikin apartemen, landed house. Akhirnya apa? Di sini ada komplek apartemen, di sekitarnya dijadiin perumahan, klaster. Nah, itu masih laku seperti kacang goreng. Jadi sudah beralih nih developer nih. Dari yang apartemen, yang depannya kan apartemen, yang lahan di belakangnya, sisa di belakangnya dibikin menjadi perumahan, klaster. Nah, itu udah tuh. Udah lumayan berasa. Waduh, kok jadi berarti artinya udah jenuh marketnya. Udah berasa jenuh. Cuman kita analisisnya baru ini mungkin market udah jenuh, jadi kayak begitu gitu loh. Nah, ini data-data itu sinkron dengan bahwa sekarang Gen Z udah nggak mau nikah, makin sedikit orang yang menikah, makin orang sedikit yang punya anak. Nah, itu makin bikin kalau orang nggak menikah, orang nggak beli rumah ya kan, malas beli rumah kan. Orang beli rumah kan karena menikah, butuh rumah tempat tinggal yang nyaman, butuh tempat tinggal tetap, akhirnya beli rumah gitu. Ini enggak, artinya mulai mengalami perlambatan dan turning pointnya itu di 2017 udah nggak ada lagi kita ngerjain apartemen. Tapi kita masih bersyukur karena strategi yang seperti itu sehingga kita bisa survive, dan apartemen juga masih laku walaupun jualnya pelan-pelan, udah nggak kayak dulu lagi. Mungkin sebulan jualan 5 unit gitu aja, 10 unit gitu, satu lokasi ya, satu tower itu bisa terjual 10 unit, nggak kayak dulu lah bisa laku 20-30 unit per bulan mungkin ya. Sekarang cuma 10 unit gitu, kayak gitu-gitu. Cuman untuk landed house atau klaster perumahan itu masih sangat laku. Nah, ini juga similar atau sejajar atau segaris dengan apa yang gue perhatiin. Jadi di tahun 2018, sebelum tahun 2000, masih di tahun 2017an itu, 2017an ke bawah itu kita masih susah nyari rumah di Jakarta atau tanah yang dijual di Jakarta atau landed house lah ya, rumah yang dijual, atau kita masuk gang juga nggak, jarang lah ada orang jual rumah dijual gitu. 2018 gue ingat 2018 gue pindah ke Jakarta Barat, di rumah orang tua pindah, waktu itu ada pindahan di sana, gue mulai nyari rumah gitu loh. Dan ternyata banyak sekali orang yang sudah mulai jual rumah guys. Ya tapi tentunya itu mereka jual yang mahal lah ya. Kalau di Jakarta tuh 1 meter persegi, kalau masuk dalam gang dan nggak ada akses mobil gitu, pasarannya antara 7 sampai 10 jutaan sekitar per meter persegi. Kalau mobil masuk, ini kita ngomong belum ini ya. Kalau mobil masuk, kita nggak ngomong di klaster ya, perumahan ya, yang sudah one gate system, nggak ada satpamnya, nggak. Kita di rumah kampung aja, rumah jalan biasa lah, di perkampungan gitu. Tapi mobil bisa masuk itu bisa 11 juta ke atas. Atau kalau bisa mobil masih bisa papasan, artinya lebar tanahnya bisa 6 meter lebih ya, itu ya bisa di 15-an juta per meter persegi di Jakarta ya. Kita ngomong di tengah kota Jakarta. Ini kita ngomong yang tengah banget ya, kayak misalnya di Senopati atau di Blok M deket situ atau
deket kota tua rumahnya, enggak, kita ngomong yang di perkampungannya aja, tapi mobil masih bisa masuk, itu segitu. Nah, sampai sekarang 2018 sampai sekarang kayaknya stuck harganya nggak naik-naik, segitu-gitu aja. 15 juta per meter persegi, 11 juta, coba lu cek sendiri dah harga rumah. Nah, kalau mau laku gimana? Ya lu mesti turunin paling enggak 30% dari harga. Misalnya harganya sekarang ya 10 juta per meter persegi, ya sekarang turunin jadi 7 juta per meter persegi gitu loh. Kayak gitu. Ya gue tahu sendiri karena gue bantu juga, ada saudara yang beli rumah di Kebayoran Lama. Dia beli rumah itu, dapatlah harganya cukup miring gitu loh. Harganya selisih mobil masuk ya, mobil masih bisa masuk. Nah itu pun lokasinya di deket jalan raya Ciputat ya, deket jalan raya Kebayoran Lama tuh, yang deket mau ke arah pasar Kebayoran Lama tuh ya, deket-deket situ. Itu nggak ada masuk gang sih, jalannya bagus semua masuk, cuman mungkin satu mobil ya di gang terakhir itu dia masuk satu mobil. Itu dia turunin harga ya kurang lebih di sekitar 7 juta per meter persegi. Dia karena butuh uang, pecah warisan, orang tuanya meninggal, akhirnya dijual. Ya kalau mau laku ya segitu gitu. Nah, kemudian sekarang makin banyak. Coba lu lihat dah, lu keliling lihat, apalagi ruko. Ruko udah lebih duluan daripada rumah. Ruko itu gue lihat 2017 itu udah mulai banyak ruko yang ditulis dijual. Entah itu ada pelangnya dijual sendiri atau lewat agen kayak Rewide, ke Era seperti itu. Agen-agen properti gitu. Coba flyernya. Sekarang kamu lu lihat, parah banget. Semua orang butuh duit, jualin aset, dijual di mana-mana, rumah dijual. Ini nggak pernah kelihatan di tahun 2017 ke bawah. Belum pernah terjadi. Tapi sekarang lihat ruko, rumah dijual semua orang di tengah Jakarta, guys, di Jakarta. Asal kalau emang lu minat ya, minat nih sekarang nih, dan lu punya uang dan lu dalam kondisi finansial yang baik, kalau mau beli properti yang sekarang saatnya lu serok-serok lah. Lu nego habis, harganya bisa diskon 30%, 40% dari harga normal gitu. Seperti itu. Kalau mau cepet ya, tapi lu mesti sabar, keliling tuh, masuk gang, masuk jalan, tolak-toleh, cari itu mana yang dijual, hubungin satu-satu. Pasti ada yang, kalau orang udah butuh, sekarang udah pada butuh duit gitu loh. Nah itu yang gue bilang, ini kan situasi ini kan kayak kita udah mau kayak Cina gitu loh. Cina kan bubble properti itu tahun 2000 berapa ya, 2019 ya udah mulai crash ya. Sebelum pandemi itu udah beritanya santer gitu loh, bahwa di Cina itu marketnya udah crash, udah bubble. Jadi orang Cina itu udah punya rumah semua, udah punya unit apartemen semua, sampai udah berlebih-lebih, sampai udah nggak laku lagi. Maka tumbanglah dua raksasa itu, raksasa developer gitu. Apa sih? Apa namanya? Ini Green, apa sih namanya tuh, yang developer besar di Cina tuh yang tumbang tuh. Ada dua developer besar ya di sini, kayak ibaratnya udah kayak Agung Sedayu sama Ciputra gitu ya, katakanlah ya. Agung Sedayu sama Sinarmas gitu loh, katakanlah. Segede itu guys tumbang di Cina. Nah kita sih belum ke arah sana, tapi ya kalau dibiarkan akan ke arah sana guys. Coba bayangin, karena udah kelihatan nih, orang udah jual tapi pasar nggak nyerap gitu loh, nggak ada yang mau beli sekarang properti. Tapi perumahan klaster rumah landed house masih laku kayak kacang goreng.
Bahkan satu orang tuh bisa beli dengan cash keras, dengan uang tunai itu bisa beli 2-3 unit. Orang-orang kaya ini masih bisa beli. Gue kan tahu ya data, kadang-kadang sekali-sekali waktu gue diskusi sama orang marketing ya. Gitu. Jadi satu orang itu kadang ada satu customer yang beli 2-3 unit cash keras gitu, untuk investasi gitu. Nah seperti itu. Nah ini belum jadi concern gue nih, maksudnya belum kelihatan, tapi gue ngeliat jauh ini nih guys. Nah ini kalau lu lihat ini ya, ini adalah channel Garasi Five Homes. Ini gua pantengin, ini rumah-rumah mewah yang harganya puluhan sampai ratusan miliar. Ada yang triliunan guys. Ini Pak Botak nih, siapa namanya nih? Gua nggak tahu namanya. Si Bang Botak ini dia spesialis, dia jualan apa namanya nih, properti-properti yang nilainya fantastis. Nih nilainya ada yang 190 miliar, ada yang paling kecil belasan miliar, nggak ada yang harga cuma 1 miliar 2 miliar. Ini lihat nih, lihat nih, lu lihat nih sekarang nih harganya pada turun harga semua. Ini udah pada turun harga semua guys, rata-rata. Terutama coba lihat nih, turun harga 45 miliar dicoret jadi 40 M. Masih nego lagi, masih nego. Jangan-jangan 35 dikasih gitu. Semuanya turun harga guys. Dari mana gua tahu? Ini bini gua suka nontonin ini guys. Dia suka ngeliat rumah-rumah mewah gitu loh. Dia yang cerita sama gua, nih rumah ini dulunya 220 juta. Sekarang jadi cuman 140 juta. Baru tahun lalu. Jadi 2023 rumah itu sudah ditawarkan di sini, di situs ini, di Garasi Five Homes ini harganya 220 juta. Ternyata di tahun 2024 ini dia upload lagi video, menyatakan ini kita akan kita tawarkan lagi rumah ini. Harganya udah turun loh, harganya 140 miliar. Bayangin dari 220 ke 140 turunnya hampir 50% guys. Gila nggak? Ini apa? Ini menurut gue bahaya sih. Ini yang ngeri karena yang bisa beli harga segini ini ya 1% guys. 1% warga Indonesia yang punya aset harganya nilainya fantastis belasan sampai triliunan ini harganya ya cuman orang 1% guys. 1% populasi Indonesia. Orang-orang top wealth lah ya. Ultra rich lah ya. 1% Indonesia. Artinya kalau mereka sampai jualan, sampai banting-bantingan harga begini, manusia 1% ini, artinya apa? Artinya orang kaya pun sekarang hancur-hancuran guys. Babak belur sekarang. Orang kaya babak belur. Jadi jangan ngomong lagi soal kelas menengah gitu loh. Yang turun kasta, terus ini sangat berbahaya guys. Kalau yang kaya masih kaya itu masih gimana ya? Mending lah. Mungkin mereka nggak butuh-butuh duit amat. Mereka lagi wait and see untuk kucurkan dana ke investasi gitu kan. Mereka nggak mau keluarkan dananya gitu kan untuk investasi. Tapi ini enggak guys. Ini harga rumah-rumah ini guys. Harganya fantastis ya. Puluhan ratusan miliar. Ini sekarang diskonnya gila-gilaan. Nih lihat nih. Udah dicoretin semua nih lihat nih kan. Dari 8,7 miliar turun jadi 7,8. Dan semuanya nego. Gak ada yang harga fix, nego semua. Ini 75 miliar jadi 69 miliar. Ini 75 miliar ini pasti postingan yang sebelumnya guys. Dia juga sudah menawarkan dulu tahun lalu gitu. Terus masih belum laku juga sampai sekarang. Dia tawarkan lagi. Jadi nih, makanya dibilang 75 miliar jadi 69 miliar. Turun lagi. Semua turun guys.
Bisa bayangin nggak? Orang kaya sekarang BU guys, butuh uang guys. Seret dia. Usahanya seret, dia mesti suntik modal lagi supaya usahanya jalan. Inilah akibatnya. Jadi ini jarang dianalisis guys. Ini nggak ada satupun yang menganalisis. Gue nggak ngerti kan. Mungkin makro ya ini. Semua pada ngomongin ekonomi makro. Tapi kalau gue concern nih, ini satu indikasi bahwa ini nggak baik-baik saja nih. Ini indikasi mau ke arah krisis loh kalau gue bilang ya. Ngeri sekali nih. Jadi kalau yang the rich stay rich itu kalau orang sirik yang ngelihat orang kaya, kok lu masih kaya aja kita mah jatuh miskin, itu masih mungkin sirik ya atau iri ya, dengki ya ngelihat begitu. Kalau gue, oh berarti masih kaya, masih ada harapan gitu kan. Kita mikirnya kita berarti orang kaya masih ada harapan. Mereka belum mau investasi, mereka belum mau buka pabrik, mereka belum mau buka berbagai usaha di bidang jasa, teknologi, manufaktur, pertanian dan lain-lain. Mereka belum mau buka usaha itu karena wait and see gitu kan. Wait and see. Sedangkan kalau ini bukan wait and see nih. Duit dia udah habis, guys. Makanya dia jual aset-asetnya ini, guys. Lu kalau lihat ngeri banget sih. Gua nggak tahu ya. Orang nggak ada yang notice ini. Kalau gua udah notice ini. Ini 2024 loh, guys. Nih lihat nih. 55 miliar tahun lalu. Tahun ini dijual 32 miliar. Nego sampai jadi. Ya, nih. Nego sampai deal. Nih, kompleks Sultan. Ini di komplek-komplek mewah semua guys ini. Lokasi-lokasi premium, di perumahan-perumahan premium. Fisiknya juga sangat-sangat premium. Rumah mewah semua ini guys, lihat nih. Gila sih. Ini ngeri banget sih gue bilang sih. Ini lebih ngeri dari gue denger berita PHK sih, manufaktur, jujur aja. Karena ini berarti ngelihat ini bos-bosnya pabrik itu jatuh miskin guys, sampai jual-jual aset. Coba lu komen di bawah. Coba yang lu tahu bos-bos lu lagi jual aset nggak guys? Coba, ayo coba perhatiin. Yang deket sama bos-bosnya, yang deket-deket sama owner perusahaan, coba komen. Bener nggak bos-bos lu pada sekarang lagi pada sibuk jual-jualin aset, lagi mumet dia. Buat bayar gaji karyawan bulan depan harus gimana coba. Ya kan? Ini guys. Ini aset-aset yang dia yang dia bikin waktu sukses kemarin ya, 2012, 2010 dia sukses, dia akhirnya bikin rumah di sini, bos-bos besar ini ya, pengusaha-pengusaha ini. Tapi sekarang pada jatuh kere guys. Iya, buat gaji karyawan, buat nanti tahun depan mau harus bayar THR, mau ini dia pusing sekarang mungkin. Bingung, makanya dijual-jualin ini gimana. Dia harus bayar pesangon ya kan. Ini gue ngebacanya begitu ya. Gue gak ngerti kalau orang lain. Orang lain gak ada yang membahas ini properti. Dan kenapa gue concern di properti? Memang gue di bidang properti, kerja di bidang properti properti ini adalah industri yang sangat besar guys, dan signifikan pengaruhnya di perekonomian. Kenapa bisa gue bilang gitu? Memang properti bukan satu-satunya atau yang mungkin yang terbesar, enggak. Tapi properti itu adalah dasar guys. Dasar dari segala properti itu adalah dasar atau apa yang terlihat guys. Coba bayangin ya, lu beli rumah ya, atau beli ruko atau beli apalah ya, itu banyak industri yang berjalan guys. Coba bayangin, di rumah itu
bangunnya pakai besi, pakai eh, apa namanya, pakai semen. Ada pabrik besi yang hidup di sini, ada pabrik semen yang hidup di sini, ada pabrik apa lagi ya, ada pabrik hardware ya, ada pabrik pintu, ya kan, ada pabrik kayu lapis, apa namanya, triplek, ya kan, ada pabrik atap yang berjalan di sini. Coba bayangin, ya kan? Berapa manufaktur yang dihidupin sama dia. Belum lagi interiornya, belum lagi elektrikalnya, pabrik kabel, pabrik lampu, bohlam. Ya kan? Coba, pabrik paving block, pabrik apa lagi guys? Semuanya bos, semuanya. Pabrik baja apalagi. Pabrik mobil, iya pastilah. Orang beli rumah, orang kalau bisa beli rumah pasti beli mobil. Orang sekarang aja orang nggak punya rumah beli mobil karena lebih terjangkau mobil gitu kan? Ya nggak? Rumah sekarang harganya udah fantastis ya. Jabodetabek itu udah di atas 500 juta loh sekarang. Lebih murah beli mobil gitu loh. Lebih terjangkau beli mobil. Jadi orang kadang jangan heran kalau sekarang punya mobil. Makanya kalau beli mobil itu nggak mencerminkan ekonomi guys. Karena mobil itu lebih terjangkau. Kalau rumah itu lebih tidak terjangkau gitu loh. Ya kan? Orang bisa beli rumah, beli mobil ya kan. Orang bisa beli rumah, beli mobil gitu kan. Kalau orang bisa beli rumah pasti bisa beli mobil. Orang bisa beli mobil belum tentu bisa beli rumah. Jadi kalau indeksnya kelihatan harga mobil apa namanya, orang industri otomotif terutama mobil ini sekarang tertekan ya, sangat turun drastis. Ya iyalah, gambaran besarnya adalah rumah pun nggak kebeli, bahkan rumah lebih nggak kebeli lagi, bener nggak? Rumah lebih tidak terbeli lagi, gitu. Jadi rumah itu udah lama nggak kebeli, makanya Gen Z kan beritanya dari kemarin susah beli rumah, lebih bisanya cuma bisa ngontrak. Ya itu sejalan gitu loh. Apalagi sekarang mobil aja nggak bisa beli gitu loh, nggak kebeli sekarang mobil karena banyak yang di PHK, gajinya di-cut gitu kan, dan lain-lain. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau rumah itu, kalau properti naik, panas, bagus, penjualannya bagus, otomatis tuh otomotif juga naik. Jadi eh, bukan karena propertinya naik terus otomotif naik, enggak. Tapi itu kelihatan indikasi gitu loh. Kalau perumahan, properti, perkantoran, pokoknya properti itu naik ya, menanjak terus, bagus penjualannya. Artinya apa? Artinya nanti yang lain juga akan ini gitu loh. Karena apa ya, properti itu juga menyerap banyak tenaga kerja. Dari sektor propertinya juga banyak tenaga kerja yang ini, satu proyek apartemen itu bisa ribuan karyawan, apa namanya, tukang, dari mulai kepala proyeknya sampai engineer-nya, drafternya, site manajernya, pengawas-pengawasnya, mandornya, tukangnya, kulinya udah berapa orang. Itu baru yang kelihatan di depan. Lah, pabrik semen jalan semua. Pabrik bata ringan, pabrik plesteran, acian, pabrik cat, pabrik keramik ya kan? Apalagi banyak sekali. Pabrik aluminium ya kan? Nah, ketika itu berjalan semua, bergairah semua, ya karyawan-karyawannya bisa beli makan nasi goreng di abang nasi goreng ada penghasilan. Lah sekarang UMKM juga anyep, karena semua orang sekarang jadi UMKM, begitu nggak punya pekerjaan di PHK, dia buka gerobak, bikin nasi goreng. Tapi yang punya ide kayak dia banyak, pada bikin nasi goreng, pada bikin somai, pada bikin apa. Akhirnya jalan itu rapet sama tukang kaki lima. Ya semua orang berdagang, siapa yang mau beli akhirnya? Yang punya kantongnya tebel
yang gajinya UMR udah nggak ada, udah pada di PHK. Siapa yang mau beli coba? Iya kan? Semua orang jadi UMKM, semua orang jadi pedagang. Nah itu gambarannya seperti itu. Makanya sekarang berasa sekali kan, anyep kan? Anyep lah. Tukang gorengan anyep, warteg jadi anyep. Bukan orang berhenti makan. Ya warteg itu kan sekarang sekali makan udah nggak dapat lagi. Misalnya 10.000, 12.000. Sekarang paling nggak tuh makan di warteg 15.000 ke atas ya. Kalau ada misalnya ada ayamnya, ada sayurnya itu kan. Paling nggak 18.000. Sekarang berhemat lah. Biasanya makan di warteg, sekarang masak di rumah. Memaksakan diri masak. Atau downgrade, makan mie, selang-seling. Makan warteg, nanti makan apa yang lebih murah gitu. Selalu downtrade ya, downtrade. Jadi turun kasta pembelian. Makanya sekarang retail naik, retail Alfamart, Indomart ini indeksnya naik, penjualnya naik, bener. Ya, gua biasanya beli di Hypermart, di hari-hari gitu kan. Sekarang kagak. Sekarang gua belanja aja di warung Madura sama di Alfamart. Kenapa? Gua beli yang esensial aja. Kalau dulu kita nggak mikir lagi, udah habis gajian, yuk kita ke hari-hari atau ke Hypermart atau ke Carrefour beli apa? Beli beras, beli ini, beli ini, beli ini. Udah break. Kalau sekarang udah mengerem itu semua. Karena kalau kita ke Hypermart atau kayak ke Carrefour gitu, ke Transmart gitu kan, itu kan apa yang nggak kita pengen beli sebenarnya tiba-tiba pengen beli gitu lah. Terus di sono sambil sekalian makan gitu, di sana ada mini restonya kan, di dalam situ ada makanannya. Terus kita beli ikan, beli daging juga, kadang-kadang daging giling di situ juga. Jadi apa yang sebenarnya nggak kita butuhkan, kita pengen beli ini aja deh, ini beli sekalian deh. Nah tapi kalau sekarang kita nggak bisa begitu, kita harus lebih berhemat karena kita harus numpuk tabungan ya, harus numpuk tabungan, takut kita kena PHK dan lain-lain. Jadi harus numpukin tabungan terus kita. Jadi mulai berhemat nih, kelas menengah kayak gua nih, belinya di Alfamart, Indomart. Yang dulu jarang gua ke Alfamart, Indomart, sekarang gua bersahabat sama Alfamart, Indomart. Jadi beli nggak juga beli banyak, belinya juga nggak beli minyak sekali datang ke Indomaret, nggak beli minyak goreng, mie apa, gula dan lain-lain, kecap, enggak, belinya dikit-dikit. Mie habis tuh, ya beli mie, beli berapa biji gitu kan, nanti minyak goreng habis nih. Sekarang begitu. Jadi apa yang kita butuhkan aja yang beli. Telur habis, beli 2 kilo. Gitu aja. Kalau bisa dibeli di warung dah. Sekarang gue juga berprinsip begitu, nggak mikirin apa, karena ya Alfamart, Indomaret udah kaya. Gue bantulah sama warung-warung Madura itu. Toh warung-warung Madura itu nggak mahal kok. Ya ada beberapa item yang Alfamart, Indomaret itu lebih murah sih. Tapi gue nggak masalah, gue beli ke warung. Sekarang gue lebih banyak beli ke warung. Kalau nggak ada di warung baru gue ke Alfamart, Alfa Indo gitu. Itulah jawabannya kenapa kok sekarang Alfamart, Indomaret penjualannya meroket. Ya kelas menengah yang kayak gua gini, yang suka belanja one stop shopping. Dulu biasanya mungkin sebulan sekali belanja langsung 1 juta gitu kan, 1,5 juta gitu, beli langsung belanja bulanan gitu langsung banyak gitu. Minyak goreng langsung beli 4 liter atau 6 liter gitu. Terus beli gula langsung misalnya 2 kilo gitu misalnya. Terus beli apa sekalian yang banyak gitu, beli di Hypermart gitu. Sekarang udah beralih ke Indomaret, Alfamart dan warung Madura gitu kan, sambil kita bantu warga-warga di sekitar kita gitu loh, usaha-usaha kecil itu gitu loh. Sekarang gue mikir begitu gitu loh. Nah itu makanya alasannya seperti itu juga gitu loh. Nah itu guys, makanya coba pantengin terus soal properti ya. Itu sangat kelihatan gitu loh. Ya gue tahu sih nggak semua orang bisa punya akses ngelihat data ini atau ngerasain ini semua ya. Tapi kalau gue berasa guys, ini sih sekarang masih fine aja kondisinya. Rumah-rumah yang kelas menengah yang harga
kisaran 800 juta sampai 2 miliar itu masih terserap dengan baik ya. Jualan per bulannya juga bagus. Tapi gue bisa pastiin semua developer sekarang itu harganya juga, marginnya juga nggak setebel dulu, udah tipis guys. Gue udah pastiin lah. Gue tahu kok. Di tempat gue juga ada tuh yang NJOP-nya aja udah 17 juta per meter guys. Luas tanahnya sekitar 60. Itu harga tanahnya aja harusnya, kalau menurut NJOP harga tanahnya doang aja udah 1 miliar. Tapi developer jual cuman 800 juta lebih guys. Bisa dibilang itu rugi kalau bisa dibilang ya. Ya kan? Kalau dari NJOP ya, rugi gitu loh. Tapi apakah itu ini ya, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Yang penting sekarang ya developer itu jalan, bisa gaji karyawan, bisa running terus gitu loh. Tapi untuk akuisisi tanah baru nggak tahu lah, ya masih agak susah lah untuk memberikan keputusan untuk harus beli tanah baru gitu loh, tambahan. Untuk ekspansi itu harus berpikir ulang. Sekarang ya kondisi lahan yang ada aja dimaksimalkan dengan margin profit yang bisa gua bilang sangat tipis ya. Udah nggak kayak dulu lagi, udah tipis developer itu margin profitnya. Dan ngikutin kemauan semua konsumen, minta begini diturutin semua. Akhirnya developer juga pusing sendiri karena banyak ngerubah-rubah perizinan dan lain-lain gitu akibat dari permintaan dari konsumen. Tapi ya begitulah namanya ini. Nah seperti itu guys. Sementara itu yang bisa gua infokan, bahwa gua sangat prihatin dengan kejatuhan ya, dalam tanda kutip ya, jatuh miskinnya atau jatuhnya orang kaya di negara ini. Indikasinya adalah mereka mulai jual-jual aset dan membanting harga dengan diskon yang gila-gilaan. Diskonnya puluhan persen ya. Itu menurut gua sangat gila sih. Ada yang diskon sampai 40, hampir 50% gitu kan. Itu udah gila sih menurut gua. Dalam kurun waktu 1 tahun. Ingat ya, dalam kurun waktu hanya 1 tahun. Nah ini kalau pemerintah atau ini nggak menyadari ini, wah bisa hancur kita. Ini 2025 bisa PHK massal kita semua nih. Ya kan? Bisa jatuh kita semua. Kalau orang kaya jatuh miskin, bangkrut, pailit, wah udah pusing. Perbankan juga bisa kolaps karena duitnya nggak liquid lagi gitu. Makanya apa yang dibilang bakalan bisa jadi 1000 seperti krisis ekonomi 1999, ya wallahu alam, gue sih nggak bisa prediksi gitu loh. Tapi kalau terus-terusan bisa jadi 2029 2030 kita masuk ke jurang krisis gitu loh. Ibaratnya kita sekarang bukan di tepi jurang, enggak. Ini masih ada 4-5 tahun ke depan. Jurangnya udah kelihatan dari sini tuh. Jurangnya di situ tuh. Tapi kita udah OTW ke arah jurang nih, ke arah situ gitu loh. Jadi udah kayak mau ke air terjun, turun di air terjun nih. Udah kelihatan bibir air terjunnya udah mau kelihatan. Dari jauh udah kelihatan. Nah, ini kalau kita terus anteng, oh ya udahlah, ya udah gitu, kita digetek atau di perahu diem aja. Ya udahlah, biarin aja lah, udah ya mau gimana lagi. Kalau nggak ada upaya ya udah terjun beneran gitu loh. Sampai nanti mendekati bibir jurang itu. Bener nggak? Tapi kalau kita punya siasat, mana yang harus dipangkas, terutama keuangan negara, mana yang harus dipangkas, apakah pengeluaran negara yang besar-besar harus dipangkas, efisiensi dan lain-lain, mengurangi pengeluaran, menambah pemasukan, gimana cara investor bisa masuk dan lain-lain, gimana caranya manufaktur kembali bergairah, itu yang harus dipikirkan gitu loh. Penegakan hukum harus korupsi harus di cutting supaya apa? Supaya investor masuk gitu loh, supaya pabrik bisa buka lagi guys. Nah itulah.
Jadi gimana ya? Gampang sih tuh ngelihat semuanya di apa ya? Di properti lah. Seperti gua bilang tadi. Ngelihatnya dari sisi properti. Kalau properti collapse, ya udah. Itu properti tuh di ujungnya aja tuh, di bawah udah mungkin setahun sebelumnya udah mulai krisis, guys. Iya. Kalau market crash, artinya krisis ekonomi sebenarnya sudah mulai terjadi gitu loh. Kayak di Cina sama juga gitu, Cina tumbang tuh. Ada dua raksasa besar, Evergreen apa? Grande, apa sih? Evergrande ya? Evergrande ya, apa sih namanya? Evergrande sama satu lagi tuh apa? Itu udah tumbang tuh, guys. Nah ini sama juga nih, kalau kita nggak jagain properti, bukan jagain properti nih, kebijakan nggak tepat, terus tiba-tiba ngelihat apa market properti crash, udah sama kita kayak Cina, itu PHK massal akan makin banyak lagi. Udah gitu aja pandangan gue sebagai orang yang awam ya. Gue bukan analis market, bukan analis investasi, bukan analis properti juga, tapi bisa lah merasakan ya, bisa lah, kita semua pasti bisa merasakan kok di bidang masing-masing. Ada yang kerja di pasar gimana sih, kan bisa ngelihat sih, merasakan gitu loh, turunnya market itu mulai kapan, berasa naiknya gimana. Yang kerja di manufaktur juga gitu, gimana rasanya gitu. Itu kalau kita sambung-sambungin semua, nyambung semua itu, berkaitan semua gitu loh. Dan tanda-tanda itu makin dikit dikumpul-kumpulin banyak. Nah ini itu tadi gue bilang, kalau orang kaya udah BU, udah ekonominya hancur, dan ternyata udah nggak punya duit lagi sampai jual-jual aset untuk running perusahaannya, gimana coba? Iya kan? Kita bisa berharap siapa yang mau gaji kita kan? Udah gitu aja. Oke. Semoga ke depan baik. Semoga pemerintah bisa melihatnya dengan lebih jeli ya, lebih bijak. Jangan sampai salah kebijakan dan pendapatan nggak ada, pengeluaran makin gede, ya udah bisa bangkrut kita negara ini. Udah gitu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.